ayahnya Zainuddin yang sudah tahu tabiat anaknya tersebut tidak memberikan izin penjualan tanah itu. Dia tidak mau karena tanah tersebut masih sangat berharga untuk pemasukan utama keluarga mereka. Dia menentang keras permintaan dari anaknya. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah kali ini merupakan cerita yang terjadi di Lampung, yang mana ada seorang laki-laki yang dengan tega mengeksekusi seluruh anggota keluarganya sendiri karena terlilit banyak hutang dan dia berencana ingin menguasai harta warisan dari orang tuanya sendiri. Padahal sobat, ayah dan ibu laki-laki tersebut masih lengkap, keluarga mereka harmonis dan keluarga mereka bahagia. Namun hanya demi warisan tersebut, laki-laki itu sampai tega mengeksekusi orang tuanya. Sadisnya, laki-laki ini melakukan eksekusi kepada seluruh anggota keluarga secara bertahap dan dengan cara yang berbeda-beda. Nah, bagaimana cerita selengkapnya dari kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Ya, pemirsa, berebut harta warisan 5 orang dalam satu keluarga di Waikanan, Lampung, tewas di 4 korban ditemukan dalam sementara 1 orang korban ditemukan di kebun. Polisi yang mendapati laporan warga kemudian melakukan penyelidikan dan menangkap 2 tersangka yang merupakan ayah dan anak. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian ataupun ke keluarga kalian agar mereka tahu bahwa kisah seperti ini ada. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang beredar dan sudah diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Jadi, begini ceritanya. Di sebuah daerah, tepatnya di Kampung Margajaya, Kabupaten Waikanan, Lampung, ada seorang laki-laki yang bernama Zainuddin yang sudah berumur 66 tahun. Zainuddin ini menikah dengan seorang wanita yang bernama Siti Romlah. Dari hasil pernikahan mereka, Zainuddin dan Siti Romlah dikaruniai beberapa orang anak yang diantaranya bernama Wawan Wahyudin, Erwin Nudin, Juanda, dan yang terakhir Unah. Anak-anaknya ini sudah beranjak dewasa dan masing-masing dari mereka ada yang sudah menikah, yaitu Wawan dan juga Erwin Nudin. Namun sayangnya, pernikahan mereka itu tidak berlangsung lama. Mereka sudah memiliki anak, tapi akhirnya memutuskan untuk bercerai. Nama anak dari Wawan itu adalah Zahra, sementara nama anak dari Erwin Nudin adalah Diki. Sedangkan 2 anak lainnya, yaitu Juanda, itu sedang merantau ke daerah Palembang untuk mencari nafkah. Dan Unah, anak terakhir, masih sekolah di salah satu pesantren yang ada di daerah tempat mereka tinggal. Di rumah tempat mereka tinggal, keluarga ini masih tinggal bersama, yaitu ayahnya Zainuddin dan juga ibu mereka Siti, lalu ada Erwin Nudin, Wawan, dan juga Zahra, anak dari Erwin Nudin. Dari seluruh anggota keluarga itu, ada 1 orang yang cukup bermasalah dan paling sering bikin ulah, yaitu Erwin Nudin alias Erwin. Yang mana Erwin ini dikenal sebagai sosok laki-laki yang cukup temperamen. Tak hanya itu, Erwin juga dikenal sebagai sosok yang sangat pemalas dan sering sekali mabuk-mabukan dan hobi main judi. Ketika uangnya habis, dia akan selalu meminta kepada kedua orang tuanya yang sudah lanjut usia tersebut. Dia juga sering memaksa untuk menjual harta benda milik orang tuanya, termasuk tanah, kambing, ataupun mobil keluarga. Padahal ayahnya Zainuddin selalu mendidik anak-anak mereka sama rata, tidak membeda-bedakan dalam memberikan kasih sayang. Namun entah kenapa Erwin alias Erwin Nudin itu menjadi anak yang nakal. Tumbuh kembangnya berbeda dengan anak-anak yang lain. Bahkan para warga sekitar pun merasa heran dengan anak dari keluarga Zainuddin yang satu ini. Pasalnya, di lingkungan tempat mereka tinggal, Zainuddin ayah mereka itu dikenal sebagai sosok yang sangat alim dan taat beribadah. Setiap waktu, Zainuddin ini selalu datang ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, tidak pernah absen atau ketinggalan sama sekali. Di dalam cerita ini,
Tidak banyak informasi yang menjelaskan apa sebenarnya pekerjaan dari Zainuddin. Namun yang jelas, Zainuddin ini dari hasil kerja kerasnya dia mampu membeli banyak aset untuk keluarganya kelak. Yang mana dia membeli banyak tanah dan juga beberapa properti yang bisa diwariskan nantinya kepada sang anak apabila dia meninggal dunia. Zainuddin adalah sosok ayah yang baik. Dia sangat memikirkan kehidupan anak-anaknya saat dirinya nanti sudah tiada. Makanya biasanya ketika selesai dari masjid, Zainuddin ini selalu berkumpul bersama teman-temannya untuk curhat. Ya, curhat sesama bapak-bapak. Terutama dia curhat kepada Pak Yamin, teman dekatnya. Di setiap obrolan bersama Pak Yamin, tak jarang Zainuddin ini mengatakan kalau dia takut meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan susah. Dan sebelum itu terjadi kepada anak-anaknya, Zainuddin yang dikenal memiliki banyak tanah ini bercerita kalau dia sudah menuliskan wasiat untuk pembagian warisan bagi anak-anaknya. Dia juga mengatakan kalau sudah membaginya dengan rata sesuai dengan ajaran syariat tanpa membedakan mana anak kesayangan dan anak yang tidak disayang. Semuanya sama rata. Selain lahan kosong, di beberapa daerah yang dia miliki, Zainuddin ini juga memiliki sebuah lahan singkong yang sangat luas. Lahan tersebut dia kelola dengan baik, yang mana hasil dari mengelola singkong menjadi pemasukan utama yang besar bagi keluarganya. Beberapa anak Zainuddin juga turut membantunya dalam mengelola kebun singkong tersebut. Semua anaknya turut membantu, kecuali satu, yaitu Erwinuddin alias Erwin, si pembuat onar yang pemalas, yang mana dia ini kerap sekali mencari-cari masalah, mabuk-mabukan, dan sering tidak betah berada di rumah. Dia lebih suka keluyuran sambil mencari teman untuk main judi bareng. Bukannya bekerja dan membantu perekonomian keluarga, Erwin ini justru sering sekali menghambur-hamburkan uang dan meminta uang kepada orang tuanya untuk berfoya-foya. Kebanyakan uangnya ya habis untuk main judi, dan sering sekali Erwin ini kalah, yang mana hal tersebut membuat dia jadi memiliki banyak hutang, dan hutangnya itu sangat-sangat banyak. Karena tidak memiliki pekerjaan, Erwin tidak sanggup membayar hutang-hutangnya tersebut, dan karena terdesak dan dia terus-terusan ditagih oleh si pemilik hutang, makanya dengan beraninya dia meminta tolong kepada ayahnya Zainuddin dengan berkata, "Ayah, tolong bantu aku lah. Aku lagi terdesak nih, butuh uang. Jual aja lah sebagian lahan singkong, atau enggak jual lahan singkongnya yang kita punya buat bantu aku," ucap Erwin. Namun sobat, ayahnya Zainuddin yang sudah tahu tabiat anaknya tersebut tidak memberikan izin penjualan tanah itu. Dia tidak mau karena tanah tersebut masih sangat berharga untuk pemasukan utama keluarga mereka. Dia menentang keras permintaan dari anaknya. Saat mendengar penolakan dari sang ayah, Erwin di saat itu kesal. Dan itu membuat dia merasa stres dan frustasi. Harus meminta uang dengan cara apa lagi? Dan harus mendapatkan uang dari mana lagi? Lalu hingga tibalah pada suatu hari, dia mengetahui kalau orang tuanya ternyata sudah menyiapkan pembagian harta bagi mereka anak-anaknya ketika kedua orang tuanya meninggal dunia nanti. Namun Erwin juga mengetahui kalau dia tidak akan mendapatkan harta tersebut selama kedua orang tuanya ini masih hidup. Makanya dia berpikir sangat ingin mencairkan uang warisan itu. Dia tiba-tiba mencari cara bagaimana agar bisa mendapatkan uang itu segera, mencairkan warisan itu segera. Dan dia mulai memiliki pemikiran yang di luar batas, yang mana ini merupakan sebuah tindakan yang tidak layak dilakukan oleh seorang anak. Yang mana dia kepikiran bagaimana kalau orang tuanya dilenyapkan secepatnya agar uang warisan itu cepat cair. Namun pada saat itu, pemikiran jahat Erwin itu hanyalah sebatas pemikiran bodoh belaka. Dia tidak punya nyali untuk melakukan tindakan tersebut. Lalu tibalah pada suatu malam, tepatnya di bulan Oktober tahun 2021. Ketika semua orang sudah tertidur, kecuali Erwin dan kakaknya Wawan yang masih berada di dapur. Mereka entah sedang melakukan apa. Erwin yang bingung bagaimana caranya agar bisa mendapatkan uang agar segera bisa membayar hutang. Dia tiba-tiba memanfaatkan situasi tersebut untuk berdiskusi dengan Wawan. Dia bertanya kepada Wawan,
bagaimana ya cara agar bisa membujuk ayah mereka agar mau menjual sebagian lahan untuk dipakai Erwin uangnya. Namun ketika itu Wawan ternyata menolak apa yang diucapkan oleh Erwin. Dan Erwin lagi-lagi merasa kesal dan putus asa. Di saat itu, karena dia merasa kesal kepada Wawan yang tidak mendukung keinginannya, dia tiba-tiba gelap mata. Langsung saja dia mengambil sebilah kapak dan dia menghantamkan kepala Wawan dengan bagian bonggol kapak di saat Wawan membelakanginya dan tidak melihat ke arah Erwin. Seketika Wawan yang mendapatkan hantaman bonggol kapak itu langsung terkapar. Dia di saat itu sampai kejang-kejang. Sebelum kejang-kejang, Wawan ini sempat mengucapkan minta tolong dan dia merintih kesakitan. Yang mana kondisi tersebut ternyata membuat situasi jadi berisik dan Zainuddin, ayah mereka, jadi terbangun karena suara berisik itu. Saat Zainuddin terbangun dan dia memeriksa apa yang terjadi di dapur, di saat itu dia begitu terkejut dengan apa yang dia lihat. Spontan dia berteriak, "Ya Allah, Erwin, kamu apain Wawan? Apa yang kamu lakukan?" Ucapnya kurang lebih seperti itu. Mendengar hal itu, Erwin yang tersadar aksinya itu ketahuan dan dia merasa panik. Lalu berkata, "Ya ini semua gara-gara kau. Kau gak kasih penjualan tanah itu," ucapnya. Kemudian sambil mengarahkan kapak kepada bagian kepala Zainuddin. Zainuddin yang baru saja bangun tidur dan masih mencerna apa yang dia lihat. Dalam kondisi masih setengah sadar. Tiba-tiba Erwin dengan tega langsung menghantamkan kapak yang dia pegang itu ke arah kepala Zainuddin tanpa ampun. Dan Zainuddin di saat itu tidak bisa melawan sama sekali dan langsung terkapar di dapur. Tidak lama kemudian, giliran ibu mereka yaitu Siti yang terbangun dari tidurnya dan melihat suaminya tidak ada di tempat tidur. Dia mendengar adanya keributan di dapur. Lalu dia pun bangun dan keluar dari kamar. Dengan perlahan dia berjalan ke arah dapur sembari mengembalikan kesadarannya karena baru bangun dari tidur. Saat kakinya tiba di ujung pintu dapur, Siti sangat kaget dan dia berteriak, "Ya Allah tolong, apa yang terjadi? Ya Allah nak, Erwin kamu ngapain nak?" Ucapnya kurang lebih seperti itu. Melihat apa yang dilakukan oleh Erwin dan Erwin tampak mengarahkan kapak tersebut kepada ibunya itu. Seketika Siti panik dan dia berniat untuk melarikan diri kabur dari sana. Di saat dia berusaha lari, tapi sayangnya dia terpeleset dan jatuh. Erwin yang melihat ibunya terjatuh langsung berjalan mendekati ibunya dengan tatapan penuh amarah. Ibunya di saat itu hanya bisa berkata, "Udah nak, jangan lakukan ini sama ibu nak, ampun nak, ampun," ucap Siti dengan nada lirih. Tak menghiraukan permintaan dari ibunya, Erwin yang sudah sangat emosi dan menggebu-gebu seperti orang kesetanan, Erwin langsung saja menghayunkan kapaknya tersebut ke arah kepala sang ibu sebanyak berkali-kali, yang mana hal itu seketika membuat kepala ibunya mengalami luka menganga, bocor, bersimbah cairan merah, dan akhirnya membuat sang ibu meninggal dunia di tempat dengan bersimbah cairan merah. Saat eksekusi itu dilakukan, kegaduhan semakin menjadi-jadi, keadaan semakin ribut, yang mana itu membuat anaknya Wawan yaitu Zahra terbangun. Melihat ayahnya tidak berada di sebelahnya ketika tidur, Zahra kemudian memanggil ayahnya. Dan Erwin yang mendengar suara teriakan Zahra segera mendatangi Zahra dan tanpa basa-basi dia membekap Zahra sampai Zahra tidak bergerak. Bahkan di saat itu Zahra tidak bisa bernafas dan meninggal dunia. Setelah berhasil mengeksekusi 4 orang anggota keluarganya, Erwin di saat itu mengalami kepanikan yang sangat parah. Dia lalu mencoba menenangkan diri di dapur sembari memikirkan langkah apa yang harus dia ambil selanjutnya. Berjam-jam dia memikirkan apa yang harus dia lakukan setelah ini. Dan dia pun malam itu terfikir ingin membuang jasad anggota keluarganya itu di septic tank. Lalu dia mulai menuju ke halaman belakang rumahnya. Di saat itu dia langsung membongkar septic tank yang ada di halaman belakang. Dan dia mengukur septic tank itu apakah cukup untuk membuang ke-4 jasad keluarganya. Setelah berhasil membongkar septic tank dengan sisa-sisa tenaga yang ada, Erwin langsung menyeret satu persatu jasad anggota keluarganya. Hingga beberapa waktu kemudian, tanpa ada orang yang menyaksikan aksinya itu, ternyata dia berhasil membuang semua jasad tersebut ke dalam septic tank. Setelah berhasil membuang tubuh jasad anggota keluarganya, Erwin mulai kebingungan
saat mencari cara agar bisa menutup kembali septic tank yang telah dia bongkar tadi. Karena pada saat itu tidak ada semen yang bisa digunakan untuk mengisi kembali bagian penutupnya. Dan di saat itu karena sudah larut malam dan tidak mungkin menemukan toko bangunan, Erwin pun kemudian menutup sementara septic tank itu dengan menggunakan sebuah kasur bekas. Selain itu, dia juga segera kembali beristirahat dan tidur dengan tenang di rumah tempat dia mengeksekusi 4 anggota keluarganya itu. Ada satu anggota keluarga mereka yang masih belum dieksekusi oleh Erwin, yaitu anaknya sendiri yang bernama Diki. Yang kebetulan Diki di malam itu sedang tidur di musola bersama teman-temannya dan dia baru pulang keesokan paginya. Lalu ketika Diki sampai di rumah, dia terkejut karena situasi rumahnya sangat sepi tanpa ada siapapun di dalamnya. Dia kemudian bertanya kepada Erwin, kemana semua anggota keluarga di rumah? Lalu Erwin yang ternyata sedang buru-buru ingin pergi ke toko bangunan menjelaskan bahwa yang lain sudah pergi ke ladang. Sehingga di saat itu Diki pun percaya dan dia melanjutkan aktivitasnya seperti biasa tanpa mencurigai apa yang sudah dilakukan oleh sang ayah. Sementara itu Erwin langsung pergi menuju ke toko bangunan. Dia membeli pasir, semen menggunakan mobil pick up milik Zainuddin ayahnya. Setelah itu dia langsung membawa pulang pasir dan semen tersebut. Dan tanpa diketahui oleh siapapun, dia berhasil menutup septic tank tempat dia membuang jasad keempat anggota keluarganya. Dan tanpa ada satu orang pun yang tahu, septic tank itu berhasil ditutup kembali. Lalu beberapa hari kemudian, Diki anak Erwin mulai merasa aneh karena anggota keluarganya yang lain sama sekali tidak kembali dan belum pulang dari ladang. Ini tidak seperti biasanya. Ya biasanya kalaupun anggota keluarganya itu menginap di ladang paling cuma 1 atau 2 hari. Tapi ini sudah beberapa hari tidak ada satu orang pun yang pulang. Namun di saat itu Diki agak segan untuk selalu bertanya kepada ayahnya karena dia memang sangat takut kepada ayahnya yang temperamen itu. Lalu dia hanya diam saja. Dan keanehan ini juga mulai dirasakan oleh para tetangga. Yang mana para tetangga bertanya-tanya, kemana perginya anggota keluarga mereka? Karena biasanya Zainuddin itu selalu hadir dalam sholat berjamaah di masjid. Namun sudah beberapa hari Zainuddin tidak terlihat. Apakah Zainuddin sedang sakit? Pikir para warga. Bahkan rumah mereka juga terlihat sepi. Padahal setiap harinya selalu ramai dengan aktivitas. Terutama anak gadis di rumah itu yaitu Zahra. Yang mana sering sekali bermain di depan rumah. Namun beberapa hari terakhir Zahra sama sekali tidak terlihat, sama dengan Zainuddin. Beberapa tetangga mulai memberanikan diri bertanya kepada Erwin tentang keberadaan orang rumahnya. Namun saat ditanyai, dengan santainya Erwin hanya menjawab bahwa mereka semua sedang berada di ladang yang terletak di atas gunung. Karena jaraknya yang cukup jauh dari rumah, dia mengatakan kalau anggota keluarganya itu menginap di ladang untuk sementara waktu karena ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Para tetangganya itu ya percaya-percaya saja dengan penjelasan Erwin. Karena backgroundnya memang ayah mereka Zainuddin itu memiliki ladang yang cukup luas, yaitu ladang singkong. Dan setelah berhasil membuat para tetangganya yakin, selanjutnya Erwin segera berusaha untuk menjual beberapa bagian tanah milik ayahnya. Pada saat yang sama, dia juga mulai menjual semua barang berharga keluarganya yang sudah dia eksekusi, serta membuang beberapa barang agar rumah itu terlihat kosong dan membuat orang percaya kalau keluarganya telah pindah dan akan menetap di ladang. Skenario ini sengaja dia buat untuk menutupi jejak kriminalnya. Setelah beberapa bidang tanah terjual dan beberapa barang berharga juga berhasil terjual satu persatu, Erwin kemudian merasa sangat senang dan puas. Dia mulai menghabiskan uang tersebut dengan lagi-lagi berjudi setelah dia membayar beberapa hutangnya. Bahkan hal ini membuat dia jarang berada di rumah. Beberapa bulan kemudian, tepatnya pada bulan Desember tahun 2021, Juanda, adik dari Erwin yang merantau ke Palembang, kembali ke kampung halamannya dengan niat ingin bertemu kedua orang tuanya dan keluarganya di rumah. Karena selama dia di Palembang, dia merasa ada yang janggal. Orang tuanya tidak membalas chatnya dan tidak ada kabar sama sekali. Erwin pun yang dihubungi oleh Juanda juga tidak membalas. Dan pulanglah dia ke kampung halaman sesampainya di rumah.
dia menemukan bahwa tidak ada seorang pun di sana dan rumah itu sudah kosong kecuali barang-barang milik Erwin dan juga anaknya Diki. Lalu Juanda mencari Erwin. Dia bertanya kepada Erwin tentang keberadaan kedua orang tua mereka. Dia bertanya dengan santai dan Erwin hanya menjawab bahwa mereka semua sedang menginap di ladang di atas gunung. Lalu Juanda percaya dengan hal itu. Dia pun langsung beristirahat sembari menunggu anggota keluarganya pulang dari ladang. Dan setelah beberapa hari menunggu, Juanda mulai merasa curiga. Keluarganya tidak kunjung pulang. Dan ditambah lagi, dia mendapatkan informasi dari orang bahwa Erwin kakaknya baru saja menjual tanah milik ayah mereka. Juanda kaget dan penasaran dengan kejadian itu. Dengan marah, Juanda langsung menanyakan keberadaan orang tua mereka kepada Erwin. Dan dia menanyakan apa alasannya Erwin menjual tanah milik keluarga mereka. Di saat itu Erwin mengaku bahwa tanah itu dijual atas perintah ayah mereka untuk membayar hutang kepada bank. Karena dia bilang ayah mereka masih memiliki sisa hutang sebesar 6 juta rupiah. Juanda yang di saat itu tidak percaya, dia langsung menuju ke bank memeriksa secara langsung apakah benar ayah mereka memiliki hutang. Dan sesampainya di bank, fakta yang ditemukan oleh Juanda justru berbeda. Dia justru mengetahui bahwa total hutang ayah mereka masih utuh, yaitu masih 96 juta rupiah. Dan hal ini membuat Juanda semakin curiga dan kesal terhadap Erwin. Di saat itu antara Juanda dan Erwin sering terlibat cekcok semenjak Juanda mengetahui kalau Erwin ini berbohong. Bahkan percekcokan di antara mereka sampai menarik perhatian warga setempat yang datang untuk melerai. Meskipun sudah menunggu beberapa bulan, tidak ada tanda-tanda keluarganya kembali. Di saat itu, Juanda yang sudah tidak tahan lagi, dia bertekad untuk tidak kembali ke Palembang sebelum menemui keluarganya dan memahami dengan pasti apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang sebenarnya dilakukan oleh Erwin kepada keluarga mereka. Akhirnya, Juanda ini mulai kehilangan kesabaran. Dia memaksa Erwin untuk membawanya ke ladang di atas gunung untuk memastikan keberadaan keluarganya itu karena sudah tidak tahan lagi. Erwin yang merasa terpojok akhirnya menyetujui permintaan Juanda meskipun sebenarnya itu hanyalah alasan kosong belaka. Di saat itu mereka pun bersiap untuk menuju ke ladang. Sesampainya mereka di ladang, ternyata Erwin tidak bisa membuktikan keberadaan keluarganya itu benar-benar berada di sana. Sehingga hal ini membuat Juanda semakin curiga bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Erwin. Pertengkaran pun terjadi lagi ketika mereka kembali ke rumah. Pertengkaran mereka ini selalu saja dihentikan oleh para tetangga. Kemudian, tiba-tiba anak dari Erwin yaitu Diki mengadukan sesuatu kepada Erwin. Dia mengatakan kalau akhir-akhir ini Juanda sering membentak dia, bahkan melampiaskan kekerasan fisik kepada Diki. Mendengar hal itu, Erwin tidak terima. Dia yang sejak awal ingin sekali mengusir Juanda dari rumah, merasa semakin kesal karena ternyata anaknya diperlakukan seperti itu oleh Juanda. Hal ini mendorongnya untuk merencanakan penghilangan nyawa terhadap Juanda yang akan dia lakukan di rumah tersebut. Tepat di bulan April tahun 2022, Erwin di saat itu dengan berani mengajak Diki anaknya untuk membantu dia dalam melancarkan rencananya tersebut. Diki di saat itu tidak berani menentang ayahnya dan dia terpaksa menuruti kemauan ayahnya. Ditambah lagi dia memang tidak menyukai Juanda. Pada hari yang malang tersebut, tepatnya di sore hari, Erwin ternyata sudah menyiapkan sebuah besi panjang yang biasa dia gunakan untuk alat panen singkong. Alat ini akan dia gunakan untuk menghilangkan nyawa Juanda pada malam itu. Sementara Juanda yang sedang berada di dalam kamar, awalnya sama sekali tidak curiga ketika Erwin sedang menyiapkan besi tersebut. Karena alat tersebut memang biasa digunakan oleh keluarga mereka untuk kegiatan sehari-hari. Dan di malam hari setelah menunggu sampai Juanda tertidur pulas, Erwin langsung membawa besi tadi untuk melancarkan aksinya. Ketika itu kebetulan sekali Juanda tertidur di ruang tamu. Tanpa aba-aba, Erwin langsung dengan membabi buta menghantamkan besi tadi ke arah Juanda. Juanda yang menerima serangan tersebut mengalami kejang-kejang dan Erwin segera memanggil Diki yang berada di belakang yang sedari tadi tidak berani melihat prosesnya.
Erwin langsung memerintahkan anaknya Diki untuk mengambil seutas tali tambang yang sudah disiapkannya di dapur. Dan kemudian mereka mengikat tubuh Juanda yang rencananya akan dikuburkan bersama dengan anggota keluarga lain di septic tank. Dan pada malam itu, Erwin berusaha untuk membongkar kembali septic tank. Di saat dia membongkar septic tank, dia mengalami kesulitan. Sebelumnya dia mencor septic tank tersebut dengan sangat tebal. Erwin sempat kebingungan untuk mencari tempat lain yang bisa dia jadikan tempat untuk mengubur tubuh Juanda dengan aman. Namun karena tidak menemukan solusi, akhirnya dia memutuskan untuk istirahat terlebih dahulu dan berencana untuk menemukan cara keesokan harinya. Tibalah esok hari, Erwin memutuskan untuk mengubur jasad Juanda di kebun singkong milik keluarganya di Kampung Kertajaya yang berjarak 16 km dari rumah mereka. Tepat pada sore hari menjelang maghrib, ketika aktivitas petani sudah mulai mereda di wilayah perkebunan, Erwin dan Diki barulah bergerak menuju ke kebun singkong dengan membawa jasad Juanda. Mereka membawa jasad Juanda itu menggunakan mobil pick-up milik ayahnya, sedangkan Diki menyusul di belakang menggunakan sepeda motor. Lalu tibalah mereka di kebun singkong pada pukul 7 malam, yang mana pada saat itu sudah mulai gelap dan sangat sepi. Tidak ada satu orang pun yang berada di sana. Dan mereka mulai menurunkan tubuh Juanda. Dan Erwin langsung mulai menggali tanah di pojok kebun agar tidak ada yang melihat. Sementara Diki anaknya membantu dengan senter ponsel agar mendapatkan penerangan. Lalu singkat cerita, setelah galiannya selesai, jasad Juanda langsung dikuburkan di sana. Dan mereka pun langsung pulang. Namun tiba-tiba kejadian goib terjadi. Entah bagaimana, secara mendadak, mobil pick-up yang dikendarai oleh Erwin itu mengalami kerusakan dan mogok. Mobil itu tidak bisa menyala sama sekali. Lalu karena khawatir akan terlalu lama di sana, mereka pun memutuskan untuk meninggalkan mobil tersebut dan pulang menggunakan motor yang dibawa oleh Diki. Erwin saat itu merasa bahwa rencananya sudah berhasil dan situasinya sudah aman dan kondusif. Dia kembali menjalani hidupnya seperti biasa dan semenjak itu dia merasa sangat tenang karena anggota keluarganya tidak ada lagi yang bisa mengganggu dia. Lalu beberapa hari kemudian, Erwin yang merasa yakin kalau apa yang dia lakukan ini tidak akan ketahuan, namun mulai mendapatkan desakan dari warga yang terus-menerus bertanya dan merasa curiga kemana perginya keluarga mereka dan mengapa keluarga tersebut tidak kunjung kembali. Lalu beberapa bulan telah terlewati sejak keluarga tersebut dianggap hilang dan tidak kembali lagi, sehingga warga pun semakin curiga ketika mereka mendapatkan informasi bahwa banyak lahan milik keluarga itu telah dijual. Kecurigaan semakin meningkat. Erwin ternyata menjual lahan milik keluarganya dengan harga yang tinggi, bahkan menjual barang-barang milik Juanda yang terakhir kali dia eksekusi untuk membiayai kebiasaannya dalam berjudi dan minum minuman keras. Juanda yang tadinya ada di rumah dan sekarang mulai menghilang di mata warga membuat warga semakin gelisah, terutama karena ayah mereka memiliki hubungan baik dengan kepala desa. Di saat itu, kepala desa pun sampai bertanya kemana perginya Zainuddin dan kemana perginya anggota keluarga yang lain. Tidak lama kemudian, kepala desa pun memanggil Diki, anaknya Erwin. Diki ini dikenal sebagai anak yang baik di tempat daerah mereka tinggal. Di saat itu, kepala desa meminta klarifikasi tentang keberadaan keluarga tersebut. Dan Diki berkata kalau dia tidak mengetahui detailnya karena ayahnya Erwin tidak pernah menceritakan kepadanya soal kemana perginya anggota keluarga mereka. Namun ketika kepala desa bertanya tentang keberadaan Juanda, Diki tidak bisa menyembunyikan kebenarannya. Di saat itu, Diki ini dengan sangat terpaksa jujur kepada kepala desa dengan mengakui bahwa Juanda sebenarnya telah dieksekusi dan dikuburkan oleh ayahnya, Erwin. Kepala desa di saat itu sangat terkejut mendengar pengakuan ini dan segera bertanya di mana tubuh Juanda dibuang. Diki lalu membawa kepala desa tersebut dan beberapa warga ke kebun singkong tempat tubuh Juanda dikuburkan. Mereka di saat itu sampai di perkebunan dan melihat adanya sebuah gundukan tanah yang sangat mencurigakan dan mereka segera melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Lalu tepat pada malam hari, setelah kedatangan polisi,
gundukan tanah tersebut segera dibongkar dan di saat itu Erwin tidak mengetahui kalau anaknya Diki sudah membongkar kedoknya. Di saat polisi membongkar gundukan tanah, mereka sangat terkejut karena mereka menemukan tubuh Juanda yang dikubur di sana dan warga pun mulai heboh. Polisi langsung mendatangi kediaman Erwin untuk menangkap Erwin. Namun ternyata Erwin sudah mengetahui kegaduhan tentang penemuan jasad Juanda di kebun singkong dan dia memilih untuk melarikan diri, kabur dari desa tersebut. Polisi pun tidak tinggal diam. Polisi langsung melakukan pengejaran terhadap Erwin. Sementara itu, Diki diinapkan di rumah kepala desa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Namun, karena Diki terlibat di dalam kasus tersebut, Diki pun juga harus ditahan untuk diperiksa oleh pihak kepolisian dan dia juga mengaku dia membantu Erwin dalam upaya membuang korban atau membuang Juanda. Lalu sobat, keberadaan Erwin di saat itu tidak bisa diketahui. Erwin menghilang, jejaknya tidak terdeteksi oleh pihak kepolisian dan di saat itu Erwin ditetapkan sebagai DPO atau masuk ke dalam daftar pencarian orang. Beberapa waktu pun berlalu, keberadaan Erwin belum juga diketahui. Sampai akhirnya tiba-tiba pada suatu hari ada beberapa laporan yang masuk ke pihak kepolisian yang mengatakan kalau mereka sempat melihat si buronan tersebut, yaitu Erwin. Akhirnya laporan tersebut ditanggapi oleh pihak kepolisian dan Erwin pun segera ditangkap. Dan ternyata benar, Erwin yang telah lama buron akhirnya berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian di wilayah Lampung Selatan. Di saat itu, dia langsung digiring ke kantor polisi untuk kebutuhan pemeriksaan dan diinterogasi. Erwin di saat itu tidak bisa mengelak. Dia mengakui semua perbuatannya, termasuk dia juga mengakui kalau telah menghabisi nyawa 4 anggota keluarganya yang lain. Polisi pun meminta Erwin untuk menunjukkan di mana lokasi dia membuang jasad anggota keluarganya. Dan ketika polisi mengetahui kalau keempatnya dibuang di dalam septic tank, langsung polisi membongkar septic tank itu. Dan secara mengejutkan, keempat jasad ditemukan sudah dalam kondisi yang tidak utuh, alias hanya tersisa tulang belulang. Seluruh warga kaget di saat itu. Mereka tidak menyangka bahwa keempat anggota keluarga tersebut telah hilang selama hampir 1 tahun dan mereka tidak menyadari hal itu. Lalu pihak kepolisian mulai mengevakuasi kerangka keempat jasad agar bisa dikuburkan dengan layak. Dan Erwin yang ditanyai apa motif sebenarnya dia dengan tega mengeksekusi seluruh anggota keluarganya, dia pun menjawab kalau dia merasa sakit hati dan dendam karena anggota keluarganya itu tidak setuju dengan keputusannya untuk menjual lahan milik keluarganya demi membayar hutang judi dan untuk mabuk-mabukan atau berfoya-foya. Lalu setelah dia menjalani proses persidangan yang panjang, pada tanggal 14 Februari tahun 2023, akhirnya Erwin dijatuhi hukuman mati. Sementara Diki anaknya yang di saat itu masih berusia 17 tahun juga dinyatakan bersalah karena terlibat dalam penguburan Juanda untuk membantu Erwin. Namun untuk hukuman Diki tidak disebutkan hukuman apa yang akan dia hadapi. Itu dia sobat, kisah tentang seorang anak durhaka yang dengan tega mengeksekusi anggota keluarganya termasuk kedua orang tuanya hanya karena ingin mempercepat warisan agar bisa mencairkan warisan tersebut untuk bermain judi dan juga minum minuman keras. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?